Sembari Mas Anggi Bara menonton trailernya Mas ya, menonton dengan seksama. Bang Ilham Bintang gimana Bang tanggapan Anda soal film yang menuai kontroversi ini Bang? Ya, terima kasih Bang Endro, Andromeda dan Mbak Dwi. Sebenarnya saya kemarin tuh andai kata bukan Anda yang perintah, saya malas mau bahas beginian gitu. Karena udah seperti Garin bilang tadi, sejarah film Indonesia selalu diwarnai dengan kontroversi seperti ini. Dan biasanya ada yang mengambil untung, Ya, yang mengambil untung yang pembuatnya lah, karena dia dibicarakan di mana-mana, membuat orang penasaran untuk pengen menonton. Tapi itu versi lama. Sekarang nggak ada yang peduli saya kira ya. Nah, karena Anda perintah Andro dan Dwi, saya kemudian mencari semalaman sampai tadi pagi mengontak pembuat filmnya, produsernya gitu. Produsernya itu tadinya disebut Leo Picture itu. Saya cari, jangan-jangan Leo Sutanto. Leo Sutanto kawan saya, sahabat saya ya, seorang raja sinetron juga di Indonesia. Tapi saya telepon tengah malam, tadi malam dia nyampe-nyumpa, nggak bener Bang, coba cari yang bener siapa itu. Dan saya temukanlah si pembuatnya itu, si produsernya. Tapi nanti ini ceritanya, cerita belakangan. Nah, saya menjadi anggota sensor itu tahun 94 Pak Kiai. 94. Itu permulaan Badan Sensor Film berubah menjadi Lembaga Sensor Film. Dan anggota sensor film itu diangkat oleh Presiden, dari semula oleh Menteri Penerangan. Nah, kisah ini selalu diwarnai seperti ini. Tapi saya mau cerita perkenalan saya dengan lembaga Badan Sensor di tahun 1977. Mudah-mudahan bisa meringkaslah persoalan kita gitu. Nah, pada waktu itu jamak tuh wartawan dengar pendapat dengan pihak lembaga sensor film dengan bahan potongan-potongan film. Nah, itu sejak lama. Tahun 77 saya baru setahun bekerja di Harian Angkatan Bersenjata sebagai wartawan kebudayaan. Saya diundang, saya berkenalan dengan ketua lembaga sensor filmnya namanya Pak Sumarmo, yang saya kagumi sampai hari ini. Ya, seorang visioner. Kenapa? Ketika 45 menit Anda bayangkan potongan itu diputar di depan wartawan, itu riuh tuh gedung Badan Sensor Film. Gaduh, protes, mengecam dan lain sebagainya. Terus kemudian Pak Marmo dapat kesempatan bicara. Dia bilang, teman-teman wartawan tenang. Yang tadi Anda tonton itu bukan yang lulus sensor. Tapi yang dipotong. Jadi tidak kita lepaskan itu untuk ditonton oleh masyarakat. Nah, tetapi ada persoalan utama yang sebenarnya yang harus kita pikirkan dari sekarang. Ini katanya dengan Mas Garin tadi. Yeah. Ini kalau potongan-potongan film itu dalam bentuk ya, roll film, pita seluloid misalnya segala macam ini, pita magnetik itu gampang bisa dipotong. Tapi Anda bayangkan nggak di kemudian hari nanti ada sinyal melalui angin, melalui udara masuk tanpa permisi, tanpa kolon nuwun, tanpa bisa disensor karena bentuknya udara. Dan itu terjadi sekarang kan? Jadi sekarang kan bisa masuk, bisa ditonton di mana-mana. Anda bisa mana mencegah itu namanya film-film dari media sosial itu, iya kan? Jadi dia bilang wartawan, Anda Andro dan Dwi ini, dari sekarang Anda pikirkan bagaimana menyiapkan masyarakat kita untuk bisa menghadapi segala yang akan datang nanti, yang masuk ideologi yang berbeda dengan ideologi Pancasila, ideologi bangsa kita. Gambar-gambar yang seronok yang tidak bisa kita sensor dan tidak pantas untuk ditonton. Bagaimana penghinaan agama dan lain sebagainya. Itu akan terjadi di kemudian hari. Kenapa? Tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab. Kalau sekarang ada nih, sensor kita minta tanggung jawab. Si pembuat filmnya kita bisa tanggung jawab misalnya. Bioskop nggak mungkin putar tanpa ada sensor segala macam. Tapi yang dibawa oleh udara itu loh. Yang masuk di gadget anak-anak kita. Bagaimana mencegahnya? Jadi kira-kira gini Pak Kiai. Ini tugas Pak Kiai juga nih. Bagaimana menyiapkan masyarakat kita semua, termasuk Anda sebagai sineas film, ya, sensor film, menyiapkan masyarakat untuk menerima segala tiba dan kemampuannya dia untuk menolak itu, mengelakkan itu. Kira-kira gitu, Andro. Langsung saja mungkin saya langsung ingin ke Mas Anggi. Mas Anggi tadi sudah sempat melihat ya beberapa bagian dari trailer film tersebut. Dan saat ini di lapangan kita tahu bersama di media sosial utamanya netizen ramai-ramai memboikot film tersebut. Tapi kalau dilihat dari segi karya, menurut Anda seperti apa? Pertama sih saya mau kasih shout out juga sih bahwa berarti promonya berhasil ya. Saya ngelihat ini sebagai tadi
Saya pikir ini cuma ini gorengan nih, maksudnya emang ya dibikin viral, dibikin ini supaya orang penasaran gitu Tapi kan narasinya negatif, Mas. Loh, there's no such thing as a bad publicity gitu kan. Okay. Maksudnya orang pasti penasaran dan semakin ditolak, semakin dilarang, pasti semakin dicari, ya? gitu kan, semakin dicari sama orang gitu. Jadi ya sekarang ya mau gimana gitu kan. Kalau saya sih melihatnya dari yang udah dari trailernya itu ya itu kan kalau saya lihat premisnya sih nggak terlalu bermasalah gitu. Satu desa yang dia nggak pernah azan, nggak pernah terjadi sebuah kesesatan di dalam satu desa gitu kan. Premisnya tentang itu sebenarnya gitu kan. Makanya mungkin yang jadi kontroversi adalah judulnya kan, kiblat itu kan, bahwa emang kiblat itu kan menghadap ke Mekah saya seharusnya lebih indah, lebih poetik, lebih syahdu, lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Nah mungkin di judulnya aja nih yang mungkin emang dipergunakan sebagai materi dari promosi, sebagai clickbait juga nih, supaya emang kontroversi, supaya emang penasaran gitu kan. Tapi kalau saya nggak mau menghakimi filmnya sebelum menonton sampai akhir. Meskipun gitu tadi kan. Mas ketika di potongan kita melihat bersama ada adegan ritual sholat Mas. Yeah. Ritual sholat ketika ruku tiba-tiba posisi badan tokoh di dalam film itu berbalik. Iya, kebetulan horor. film terakhir saya yang tayang kemarin judulnya Munkar, itu ada adegan juga dia lagi sholat diganggu sama ada jin di sana, akhirnya pas lagi dia bangun dia membelakangi kiblat. Pantatnya dia memantati kiblat. Adegan itu diputar-putar gitu kan. Udah ada film seperti itu dan nggak ada masalah gitu kan. Yang menontonnya pun nggak ada penolakan gitu kan. Dan sebelumnya juga ada film yang Kanzab. Walaupun awalnya banyak yang bilang wah bikin orang takut sholat apa segala macam gitu kan. Tapi setelah saya perhatiin setelah itu yang komentar seperti itu biasanya yang belum nonton gitu. Jadi emang mereka udah menghakimi duluan gitu kan di depan. Pada saat mereka sudah nonton, udah selesai nih. Isinya dakwah kok gitu kan, isinya emang ada ayat-ayat Allah yang memberikan nilai dalam film itu gitu. Jadi kalau saya melihat pasti ada tuntunannya di dalam tontonan itu kan, dan itu yang mungkin dituju di genre religi, horor religi ini gitu kan. Jadi agak terlalu berlebihan sih untuk menghakimi terlalu awal gitu kan. Mungkin kalau dari sisi judulnya ya bisa diajak diskusi dulu lah mungkin dengan ulama atau gimana supaya ya itu tadi tidak memberikan arah yang salah gitu kan. Mungkin itu lebih baik, lebih bijak gitu kan daripada kita langsung boykot, langsung nggak boleh gitu kan, langsung ya gitu sih kalau dari saya itu kan sebagai pelaku film juga gitu kan, kita udah bekerja, udah melakukan segala macam, tapi pas film kita mau tayang atau langsung kayak diboykot itu pasti ada gimana juga gitu kan. Walaupun emang ya secara pelaksanaannya emang ya tadi kan kontroversi gitu kan. Dan kalau saya sendiri sih pasti akan menjaga itu dari awal gitu kan, dari awal supaya tidak terjadi penolakan-penolakan itu. Oke, gitu. Pak Kiai bagaimana ini Pak Kiai? Kalau kita melihat MUI bahkan sudah bersuara, Pak Kiai sudah bersuara bahkan tidak hanya memboikot tapi dilarang film ini, melarang film ini kemudian untuk tayang, ya kan Pak Kiai ya? Saya kan ngelihat yang poster beredar. Posternya bisa dilihat lah kayak orang ruku, serem. Kemudian saya juga sebelum berkomentar saya juga browsing juga. Apa ada makna kiblat selain kita menghadap kepada kiblatnya orang sholat. Kecuali kata kiblat itu disambung dengan kata lain. Kita ekonomi berkiblat kepada mana, Eropa bermakna kemana, kita berkiblat. Dan makna kiblat artinya mengarah. Tapi ketika kiblat itu berdiri sendiri saya belum menemukan makna lain. Kemudian gambarnya seram. Di dalam tulisan saya sampaikan, saya belum nonton filmnya. Tapi yang model seperti ini jelas bukan hanya perasaan saya, beberapa yang lain mengatakan bahwa ini seram. Kalau Mas Bintang juga konfirmasi, saya juga konfirmasi kepada orangnya karena ketepatan juga konfirmasi ke saya. Saya bilang tema ini kiblat dengan gambar seperti ini udah jelas Anda adalah melukai hati kita dan itu adalah bagi ketidaksopanan. Pak Kiai mohon maaf, sebenarnya yang disoroti itu judulnya yang kontroversial atau konten dari poster itu? Saya bilang konten dan judul itu nggak ketemu. Saya belum ngelihat dengan, maaf, antara poster dengan judul itu nggak ketemu. Konten saya belum masuk. Saya hanya melihat trailernya ya. Kalau ngelihat dari kontennya, saya malah mendukung sebenarnya. Karena isinya itu adalah di mana di situ ada sebuah kampung mistis
magic, kemudian anaknya itu ingin membawa kebaikan dengan cara adzan di tempat itu. Kalau yang saya baca, soal gambar lain saya belum menilai, tetapi skenarionya saya baca cukup baik. Tapi dari aspek posternya, kemudian dengan judulnya itu nggak ketemu. Coba lihat seperti itu kan, bagaimana bisa kiblat yang biasa tempat kita sholat kemudian digambarkan yang menakutkan seperti itu. Jadi nggak ada alasan lain, artinya dia pun sudah mengakui itu salah kalau ke saya ya. Oh, secara pribadi ya? Secara saya pribadi menyampaikan ke saya bahwa itu memang salah. Saya bilang judulnya apa? Trailernya bagus, belum nonton penuh, tapi trailernya saya nonton penuh trailernya. Meskipun Pak Kiai, ini bukan kali pertama film horor bernuansa religi juga ketika ada adegan sembahyang, sholat. Nah ini yang sekarang yang sepertinya ramai banget dari MUI Pak Kiai. Bukan ramai mangkat dari MUI, ketepatan saya ngerespon aja. Oh, kalau udah Kiai Holil yang bersuara emang jadi viral biasa Pak Kiai. Jangan dianggap yang lain tidak dipantau. Sebenarnya kan ini yang pas lagi menjadi perdebatan, momentumnya juga saya berkomentar, kemudian ada gitu. Dan saya pikir ini menjadi titik awal sebenarnya bagi teman-teman yang ingin masuk pada persoalan religi itu adalah ada orang yang ngerti agama di dalamnya. Ya. Apalagi umpamanya saya tidak melarang umpamanya non muslim bikin umpamanya berkenaan dengan yang menjadi fenomena, karena karya seni itu ada kreativitas, maka saya tidak mengeluarkan hukum halal haram, bukan. Tapi di sini soal kepantasan, rasa. Kalau orang bebas berekspresi, boleh dong kita juga bebas mengkritik. Saya sebagai agamawan, saya akan harus melindungi umat kami. Saya bilang ya sudahlah, nggak usah nonton ini, nggak pas. Uang gambarnya aja udah seram, judulnya kiblat. Nah, ini hanya sudah kita nggak dari poster dengan judulnya. Istri saya bilang saya belum baca, istri belum nonton. Bagian dari promosi ini untuk menarik awalnya rasa penasaran. Ya, saya pernah juga 2 kali saya didatengin produser itu, suruh maki-maki film itu, siapin wartawan. Sama, awalnya ketika mau komentar sama dengan itu saya. Termasuk kemarin saya mau diwawancara RRI, jangan deh begitu, tambah maju nanti filmnya itu. Malam ini juga, tapi udah terlanjur sudah jadi viral di masyarakat, saya nggak ngomong pun sudah viral. Maka saya datang di malam ini mengorbankan tarawih. Terima kasih Pak Kiai. Ya, maksudnya saya ingin menjelaskan bahwa habis adem tarawih Pak Kiai nanti. Ya, nanti bisa tarawih malam, tapi nggak tarawih bareng-bareng Mas Andri. Maksud saya ingin hanya, ini adalah lebih penting kepada publik dan kepada umat. Kami Islam tidak anti seni. Kita juga anti seni, tapi kebebasan seseorang juga dibatasi dengan kebebasan orang lain. Apalagi berkenaan dengan keyakinan. Maka kami perlu menjelaskan, silahkan berekspresi. Ketika masuk pada agama, tolong di situ ada penasihat agamanya lah. Yang di situ bisa ngerti mana yang melukai perasaan masyarakat, mana yang tidak. Ini isinya bagus saya ngelihat sementara dari trailernya itu. Tapi judul dengan posternya seperti itu kan jadi menakutkan. Kalau ke saya dia bersumpah-sumpah tidak ada niat untuk dengan kontroversi ini untuk menjadi promosi. Bahkan dia karena saya masih kecil Pak, dengan begini merugikan buat saya, kata dia ke saya. Jadi dengan begitu saya juga kasihan lah, dia juga sudah keluar biaya. Tetapi ya mungkin pelajaran bagi kita dan kita ke depannya bisa lebih baik bahwa masuk pada persoalan agama di Indonesia itu sensitif. Dan kebebasan ekspresi bukan berarti dibatasi, silahkan di luar agama berekspresi sebebas-bebasnya. Tapi ketika masuk ke agama di situ ada moral, ada norma, ada sesuatu yang harus dibatasi oleh kita itu ya. Sepakat. Sebelum ke LSF kita boleh ke Mas Anggi. Mas Anggi, sebenarnya ada tidak riset para sineas Indonesia ini melibatkan tokoh agama supaya tahu dan terukur ya Pak Kiai ya? Batasan-batasannya gitu. Sebenarnya ada, kalau kita mau konsultan ya, bukan cuma agama aja, semuanya bisa kita research dan bisa mencari konsultan ke mana aja gitu kan. Dan ya itu sebenarnya saya setuju sama Pak Kiai gitu kan, bahwa emang ya harusnya kalau kita mau membahas sesuatu ya kita konsultasi dulu, diskusi dulu dengan yang ahlinya gitu kan, dengan yang mengerti tentang itu gitu kan. Dan itu tadi kan, nah kalau ngomongin masalah batasan, ya batasannya ini kan kadang suka berbeda-beda gitu kan, batasan menurut rakyat seperti apa, pembuat seperti apa, dan sorry to say banyak produser non muslim di Indonesia yang emang membuat film horor religi juga gitu, banyak yang mereka juga nggak mengerti bagaimana. Kalau mereka nggak lahir dan besar dengan agama Islam gitu, maksudnya dia nggak mendalami. Nah tugas kita juga sebagai sutradara dan penulis gitu kan, kita kadang ngejagain itu dari awal bahwa ini jangan begini, ini begini, ini begini. Tapi at some point kan executive decision ada di tangan produser gitu kan. Nah ini yang emang ya bang butuh sama-sama sih kita semua yang emang memperjelas di batasannya di mana nih. Dan ini dari LSF sangat berperan nih untuk memberikan batasannya tuh ini gitu kan. Selama ini tuh kan agak
agak ragu nih batasannya di mana nih gitu kan. Jadi terlalu luas, terlalu lebar batasannya gitu. Ya. Mas Anggi, tapi menurut Anda ya, kenapa kemudian baru ramainya sekarang sih? Dan kenapa terhadap film ini saja? Beberapa kali kita tahu film horor religi yang bahkan juga kontroversial juga dianggap oleh masyarakat, gak rame. Itu akumulasi sih kalau saya ngeliat gitu. Jadi emang udah pertama gelisah, mungkin dari sedikit gelisah, lama-lama kok begini lagi, lama-lama setahun 2 tahun ya akhirnya meledak juga gitu kan. Ya itu akumulasi aja sih dari sekian banyak film horor dan film horor religi yang emang mungkin membuat sebagian umat Islam juga dianggap menakuti begitu ya. Memberikan kegelisahan lah. Kalau film horor emang tugasnya menakuti gitu kan. Esensi dari film horor adalah memberikan rasa takut, yaitu hiburannya di situ gitu kan. Nah, kan kita tugasnya gimana nih sebagai sutradara dan produser memberikan hiburan tapi juga tetap menjaga hal-hal yang harus dijaga gitu kan. Soal batasan dan juga bagaimana kalau film ini sudah terlanjur kebablasan beredar, bagaimana peran dari lembaga sensor film. Sesaat lagi Pak Irfan Ismail, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.